Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan dan masih menggerakkan hati kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini, tempat yang penuh berkah, dalam rangka untuk menjalankan ibadah yang diwajibkan kepada kita, itu menuntut ilmu. Dan sebagaimana yang telah diumumkan, maka yang akan kita singgung pada kesempatan kali ini adalah materi tentang bahaya penyakit ujub. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillah wa iyyakum, bahwasanya ujub merupakan penyakit yang berbahaya yang bisa menggugurkan amalan seseorang. Dan ujub merupakan korinu riya, teman sejolinya riya. Sering dua penyakit ini, ujub dan riya, menimpa orang-orang yang soleh sehingga menggugurkan amalan-amalan mereka. Dan saya katakan bahwasanya dua penyakit ini, penyakit riya dan ujub, adalah penyakitnya orang-orang yang soleh. Penyakitnya orang-orang yang memiliki kelebihan. Penyakitnya orang-orang yang pintar. Saya tidak mengatakan bahwa dua penyakit ini menimpa para pelaku maksiat, para pezina, para pemabuk, para pejudi, para pelaku kemaksiatan. Mereka terbebas dari dua penyakit ini, penyakit riya dan penyakit ujub. Apa yang mereka mau banggakan? Apa yang mereka mau pamerkan dari amalan soleh mereka? Mereka tidak memiliki amalan soleh. Akan tapi dua penyakit ini justru dia mencari mangsa, dan mangsa dua penyakit ini adalah orang-orang yang soleh. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah pernah berkata tentang penyakit ujub, La a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Kata Al-Imam Ibnul Mubarak, saya tidak pernah mengetahui ada suatu yang paling buruk yang terdapat pada orang-orang yang salat lebih daripada ujub. Artinya ujub merupakan penyakit yang paling buruk yang didapati oleh Al-Imam Ibnul Mubarak menjangkiti orang-orang yang salat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dua penyakit ini, penyakit riya dan penyakit ujub, menyerang orang-orang yang saleh. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, hal ini semakin mengingatkan kita akan bahaya dua penyakit ini. Karena syaitan tidak peduli, iblis tidak peduli, dengan apa dia bisa menggugurkan amalan ibadah kita, amalan soleh kita. Apakah dengan penyakit riya atau dengan penyakit ujub? Dia tidak peduli, yang penting amalan kita gugur. Yang penting amalan orang-orang soleh gugur di mata iblis. Apakah dengan penyakit riya ataukah dengan penyakit ujub? Ataukah dengan dua penyakit ini sekalian? Ataukah cukup salah satunya? Jika seorang hamba terkena penyakit riya, maka gugurlah amalannya. Demikian juga jika seorang hamba terkena penyakit ujub, gugur pula amalannya. Kita sering waspada terhadap penyakit riya, sementara kita kurang waspada terhadap penyakit ujub. Padahal dua penyakit ini merupakan syirik asghar,
yang dua-duanya menggugurkan amalan seorang hamba. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa dan kitab-kitabnya yang lain, bahwasanya barang siapa yang bisa mentahqiq, mewujudkan, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, maka dia akan selamat dari dua penyakit ini, penyakit riya dan penyakit ujub. Seorang yang tatkala berikrar mengatakan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada Engkau lah aku beribadah, dan dia benar-benar mewujudkan dan mengamalkan kalimat ini, iyyaka na'budu, mengamalkan ikrarnya tatkala dia salat, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, bahwasanya tujuan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terselamatkan dari penyakit riya. Ya. Dia benar-benar ikhlas, ibadahnya ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dihormati, bukan ingin diangkat harkat dan martabatnya, akan tapi semata-mata ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari penyakit riya. Dan barang siapa yang mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, dia wujudkan dan diamalkan ikrar dia ini, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, maka dia akan selamat dari penyakit ujub. Kenapa bisa demikian? Karena pada iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, maka di situ ada tauhid tentang tujuan siapa kita beribadah. Ditujukan kepada siapa ibadah kita? Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kalimat iyyaka nasta'in, kita hanya mengakui bahwasanya kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali karena isti'anah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mengakui bahwasanya dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memperoleh keberhasilan, tidak bisa memperoleh kelebihan, tidak bisa memperoleh keberhasilan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itu dia selamat dari penyakit ujub, syirik dalam isti'anah. Untuk memudahkan pemahaman masalah ini, saya akan berikan gambaran ya, bahwasanya terkadang syirik berkaitan dengan al-ibadah, kepada siapa kita tujukan ibadah kita, dan terkadang syirik berkaitan dengan isti'anah. Ada seorang yang menggabungkan dua kesyirikan ini. Sebagai contoh, seorang yang dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ya tatkala ingin bangun jembatan, kemudian dia pun memotong 8 ekor kambing misalnya, atau 10 ekor kambing agar jembatannya tidak rubuh. Dia tujukan kepada penjaga sungai agar menjaga jembatan tersebut. Dan tatkala dia menyembelih, dia mengatakan Bismil jin, dia dengan nama jin atau dengan nama wali atau dengan nama sunan dan yang lainnya. Maka dia telah melakukan dua kesyirikan. Pertama, kesyirikan yang berkaitan dengan tujuan ibadah. Dia menyembelih demi penjaga sungai. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat bagi Allah. Sebagaimana kita salat, tidaklah kita sujud kecuali kepada Allah, maka tidaklah kita menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam syirik dalam peribadatan. Allah juga Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbik, salatlah engkau kepada Rabbmu. Wanhar, demikian juga sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Sebagaimana kita tidak boleh sujud, tidak boleh rukuk dalam salat kita kepada selain Allah, kepada makhluk, maka demikian pula tidak boleh kita menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembelih kepada makhluk. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat sebagian kaum muslimin mereka menyembelih kepada untuk jin, untuk penjaga, untuk Nyi Roro Kidul, untuk penjaga sungai, penjaga laut, penjaga bumi, ya, penjaga gunung, banyak sekali penjaga di tanah air kita ini. Menyembelih agar jembatan tidak rubuh, menyembelih berapa ekor kambing, ternyata jembatannya juga tetap aja rubuh. Gimana mau tidak rubuh kalau
dikorupsi ya uangnya. Tetap aja rubuh meskipun yang disembelih 100 ekor kambing. Kalau bapak-bapak berkesempatan, ibu-ibu sekalian, para pendengar sekalian berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, kemudian melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju Mekah, maka para pendengar sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu akan melihat betapa banyak gunung yang dibelah oleh pemerintah Saudi. Gunung dibelah untuk dibikin apa? Jalan. Banyak ya, puluhan gunung dibelah. Satu gunung saja dibelah, tidak ada satu ekor pun kambing disembelih untuk menjaga gunung. Jangankan satu ekor, satu butir telur pun tidak ada dipecahin, digoreng untuk untuk diserahkan kepada penjaga gunung. Tidak ada. Kalau jembatan saja butuh 8 ekor kambing ya, apalagi gunung ya. Kita butuh ribuan ekor kambing agar penjaga gunungnya bisa tentram dan tidak marah-marah ya. Tapi kenyataannya kita lihat betapa banyak gunung dibelah oleh pemerintah Saudi untuk membuat jalan dari Madinah menuju Mekah, dan tidak perlu memotong seekor kambing pun, seekor ayam pun, sebutir telur pun. Oleh karenanya menyembelih kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Ini kita semua sudah paham. Seorang tatkala menyembelih, dia serahkan sembelihannya untuk selain Allah, kepada jin, kepada wali, kepada Nyi Roro Kidul, kepada Sunan, maka dia telah menyembelih kepada makhluk dan dia telah terjerumus dalam syirik peribadatan. Tatkala dia menyembelih, dia mengatakan demi nama jin, demi wali fulan, demi sunan fulan, maka dia juga telah terjerumus dalam syirik yang kedua, yaitu syirkun fil isti'anah. Syirik dalam isti'anah, dia agar bisa melakukan pekerjaannya, dia minta tolong kepada jin dan wali dan yang lainnya. Jadi 2 syirik dia lakukan. Terkadang seorang hamba melakukan salah satu bentuk dari 2 kesyirikan ini. Contohnya apa? Dia datang ke jin, dia datang ke dukun, ada masalah, kata dukunnya, kamu cari ayam hitam 7 ekor dan potong untuk wali fulan atau syekh fulan atau untuk jin fulan ya. Tapi waktu kamu nyembelih bilang bismillah. Ya ini terkadang orang, saya kan bismillah waktu nyembelih. Bismillah nyembelih ayam hitam, tapi niatnya untuk apa? Untuk jin, untuk wali, dipersembahkan kepada jin, wali atau penghuni kubur dan yang lainnya. Maka dia telah melakukan salah satu bentuk kesyirikan, yaitu kesyirikan dalam isti'anah. Kesyirikan dalam apa? Dalam tujuan bahwasanya dia sembahkan ayam hitam tersebut untuk jin dan wali dan yang lainnya bukan karena Allah. Meskipun dia tidak syirik dalam isti'anah, dia mengatakan bismillah. Tetap dia melakukan kesyirikan dalam syirik tujuan. Demikian juga sebaliknya, bisa jadi dia menyembelih untuk perkara yang diperbolehkan. Dia datang ke dukun, kata dukun, kamu nyembelih ayam, kalau mau ada tamu, hidangkan buat tamu ayam tersebut, tapi ucapkan bismillah. Ucapkan dengan nama jin, dengan nama wali. Maka dia pun menyembelih ayam tersebut, ayam hitam atau ayam apa saja atau kambing, dia sembelih kambing tersebut untuk dihidangkan kepada tamu-tamunya. Ini diperbolehkan. Diperbolehkan muliakan tamu. Akan tapi tatkala dia sembelih, dia mengatakan bismil wali dengan nama wali atau bismil jin dengan nama jin tertentu, dengan nama sunan. Maka dia telah melakukan kesyirikan dalam isti'anah saja, tidak dalam syirik dalam tujuan penyembelihannya. Oleh karenanya saya katakan jenis syirikan ada 2, ada terkadang jenis kesyirikan berkaitan dengan tujuan dan kesyirikan berkaitan dengan isti'anah. Seorang tatkala mengatakan iyyaka na'bud, ya Allah hanya kepada Engkaulah kami beribadah, maka dia selamat dari syirik tujuan. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan, maka dia selamat dari syirkul isti'anah. Dia meyakini bahwasanya keberhasilan dia hanyalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tertimpa penyakit ujub, dia merasa bahwasanya keberhasilannya karena kehebatannya, karena kepintarannya, karena kecerdasannya, karena kepandaian dia berdagang misalnya, karena kelebihan yang dia miliki, maka dia terjerumus dalam syirik isti'anah. Jadi ujub itu merupakan syirik kecil tapi dalam syirik isti'anah. Lupa bahwasanya semata-mata keberhasilan yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikut sertakan keberhasilannya disebabkan karena kemampuan dia. Lupa bahwasanya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa dijelaskan bahwasanya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ujub merupakan syirik kecil. Ujub merupakan bentuk kesyirikan dari sisi
isti'anah, lupa bahwasanya keberhasilan dan apa yang berlaku di atas alam semesta ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan bahwasanya keberhasilan yang dia peroleh adalah dari dirinya sendiri. Inilah syirik dalam isti'anah. Karenanya ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana riya membatalkan amalan seorang, ujub juga membatalkan amalan seorang. Sebagaimana riya merupakan syirik asghar, maka ujub pun merupakan syirik asghar yang harus kita waspadai. Yang harus kita waspadai. Karena Nabi SAW telah mengingatkan akan bahaya penyakit ujub dalam beberapa hadis. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengingatkan akan bahaya riya, Nabi juga mengingatkan akan bahaya ujub. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilin jummatahu idh khasafa Allahu bihi al-ard wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Tatkala ada seorang laki-laki berjalan dengan memakai sebuah pakaian yang indah, tu'jibuhu nafsuhu, ya dirinya, dia terkagum dengan dirinya, dia ujub dengan dirinya, dalam keadaan dia menyisir rambutnya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkan orang ini ke dalam bumi, dan Allah menggonjang-ganjingkan orang dalam bumi sampai hari kiamat. Kenapa? Disebabkan karena penyakit ujub yang menimpa dirinya. Ini menunjukkan bahayanya penyakit ujub. Di antaranya Nabi SAW juga pernah bersabda dalam satu hadis yang hasan. Kata Nabi SAW, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, kata Nabi SAW. Syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. Kata Nabi SAW, 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah ketaatan yang ditaati, rasa kikir, rasa pelit yang ditaati, ya. Rasa pelit yang ditaati. Yang kedua adalah hawa, nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga adalah seorang kagum dengan dirinya sendiri. Ini termasuk, ya, membinasakan. Penyakit ujub adalah membinasakan seorang hamba. Dalam hadis yang lain yang juga dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kata Nabi SAW, "Lau lam takunu tuthnibun la khiftu alaikum ma huwa a'zamu min dhalik al-ujubul ujub." Ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak berdosa, kalau kalian tidak memiliki dosa, maka aku akan khawatir kalian tertimpa dengan suatu penyakit yang lebih berbahaya daripada dosa-dosa tersebut, yaitu ujub dan ujub. Menunjukkan ujub merupakan penyakit berbahaya, ya. Karena subhanallah, ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, terkadang Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya menjadikan kita berdosa, terjerumus dalam kemaksiatan, agar kita sadar bahwasanya kita ini tidak sempurna, agar kita sadar bahwasanya betapapun kita berusaha untuk beribadah, tetap kita akan terjerumus dalam kekurangan, dan kita senantiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita terjerumus dalam kemaksiatan dengan takdir Allah, maka kita sadar bahwasanya iman yang selama ini kita andalkan, ketakwaan yang selama ini kita andalkan tidak mampu untuk menjaga kita dari kemaksiatan kalau tidak atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terbebas dari penyakit ujub, ya. Oleh karena dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan bahwasanya jika kalian tidak berdosa, tidak melakukan dosa sama sekali, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan memusnahkan kalian. Thumma ja'a biqaumin yudhnibun thumma yastaghfiruna Allah, maka kemudian Allah datangkan manusia-manusia yang baru. Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan musnahkan kalian, dan Allah akan mendatangkan manusia-manusia yang baru yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam, ya, suatu perkataan yang indah, dia menyatakan bahwasanya bisa jadi seorang dengan dosanya berbuat dosa masuk surga, dan bisa jadi seorang dengan ketaatan yang dilakukan masuk dalam neraka. Kok bisa demikian? Ya. Seorang yang berdosa, tatkala terjerumus dalam dosa, kemudian timbul rasa takut dalam hatinya, mengakui akan kekurangan dirinya, mengakui kerendahannya di hadapan Rabbul Alamin, kemudian dia semangat untuk melakukan amal ibadah. Akhirnya hal ini membuat dia masuk dalam surga. Rasa khosyah yang dia miliki tatkala dia berbuat maksiat. Dan rasa khosyah ini, rasa takut, ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, merupakan amal ibadah yang besar.
Oleh karena dalam Sahih Bukhari tatkala disebutkan ada seorang dari Bani Israel yang tatkala dia akan meninggal dunia, maka dia pun memanggil anak-anaknya seluruhnya. Dia berwasiat kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, "Lau mitu faharriquni, thumma dharuni fil yammi, la in qadira Allahu alayya, la yu'adzibannani 'adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin." Kata dia kepada anak-anaknya, kalau seandainya saya mati, maka bakarlah jasadku dan tebarkanlah debuku di lautan. Kalau seandainya Allah mampu untuk mengembalikan jasadku, maka Allah akan mengazabku dengan azab yang sangat pedih yang Allah tidak pernah mengazab seorang pun di alam semesta ini. Maka dia pun tatkala meninggal dunia, anak-anaknya pun membakar orang ini, kemudian jasadnya ditebarkan di lautan, ya, debu hasil bakaran jasad dia ditebarkan di lautan. Namun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan debu-debu tersebut dan mengembalikan jasadnya secara utuh. Kemudian Allah bertanya kepada dia, "Wa ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang mendorong engkau untuk melakukan ini? Kata dia, "Khasyataka ya Allah." Karena saya takut kepada Engkau ya Allah. Orang ini terjerumus dalam kemaksiatan, ragu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan hal yang diharamkan dalam syariat, yaitu kemudian membakar dirinya, menebarkan debu jasadnya di lautan. Ini bentuk-bentuk kemaksiatan. Akan tapi tatkala dia melakukan demikian karena rasa khasyah ada dalam dirinya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengampuni orang ini. Oleh karenanya seorang terkadang masuk dalam surga gara-gara bermaksiat. Kenapa? Setelah dia bermaksiat segera dia bertobat kepada Allah, timbul rasa takut kepada dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun semangat beribadah dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya terkadang seorang masuk neraka jahanam gara-gara amal ibadah yang dia lakukan. Kok bisa demikian? Karena dia ujub dengan amal solehnya. Dia ujub, dia bangga, ternyata saya hebat, ternyata saya bisa beramal, ternyata saya bisa baca Quran, ternyata saya bisa sholat malam. Dia ujub dengan dirinya, menganggap meremehkan orang lain yang menurut dia ibadah mereka tidak sama seperti ibadah dia. Maka dia pun merasa ujub, yang ujub ini merupakan dosa besar yang mengantarkan dia terjerumus dalam neraka jahanam. Karenanya ikhwani fillah azanillahu wa yakum, ya, ujub merupakan, ya, perkara yang berbahaya yang bisa menggugurkan amalan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ujub yang pernah menimpa sebagian sahabat tatkala perang Hunain. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin idh ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian dalam banyak peperangan, dan tatkala perang Hunain, tatkala kalian ujub, bangga dengan jumlah kalian yang banyak, maka tidak bermanfaat jumlah kalian yang banyak tersebut. Ya, maka kalian pun kalah dan lari mundur, ya, lari pontang-panting, wallaitum mudbirin. Kalian pun kalah dalam peperangan. Ini kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita akan bahaya penyakit ujub. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan peristiwa ini dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, beliau menjelaskan tentang bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran kepada para sahabat agar mereka bersih dari penyakit ujub. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menguasai menaklukkan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kota Mekah dengan penuh kerendahan, dengan penuh tawadhu, jauh dari sifat ujub. Ya. Seharusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk dalam kota Mekah, beliau dalam keadaan sombong, dalam keadaan angkuh. Kenapa tidak angkuh? Karena sudah 10 tahun Rasulullah SAW diusir dari kampungnya. Sekarang dia kembali merebut, ya, kampung yang dulu mengusir dia. Kita tahu Rasulullah SAW, ya, diusir oleh orang-orang Mekah dari kampungnya, sehingga Rasulullah SAW harus berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Bukan cuma Nabi SAW, para sahabat pun harus berhijrah dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan kota Mekah, meninggalkan tanah kelahiran mereka. Terpaksa mereka harus keluar karena mereka tidak bisa beribadah dengan baik di kota Mekah.
Bagaimana para sahabat sulit bagi mereka untuk beribadah di kota Mekah, karena kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy yang begitu sombong dan begitu angkuh. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tatkala membaca Al-Qur'an, mengeraskan suara tatkala membaca Al-Qur'an, maka dia pun dikeroyak dan dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga akhirnya beliau pingsan, dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau esokan harinya beliau baca Quran lagi, dikeroyok lagi oleh orang kafir Quraisy. Ya. Hingga beliau pun berlumuran darah dan pingsan. Sulit bagi para sahabat untuk bisa melaksanakan ibadah di kota Mekah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk berhijrah. Mereka terpaksa harus keluar dari kota Mekah. Padahal betapa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, rindu untuk bisa salat di Ka'bah, di hadapan Ka'bah. Demikian juga para sahabat. Betapa rindu mereka untuk bisa salat di Masjidil Haram. Namun mereka tidak mampu karena di kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy yang sombong dan angkuh. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabatnya berhijrah menuju kota Madinah. Setelah 10 tahun kemudian, setelah Nabi SAW menguasai, ya, memiliki kemampuan untuk menyerang orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah kembali. Padahal sebelum itu Rasulullah SAW telah terusir. Bahkan Rasulullah SAW tatkala ingin umrah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW pernah berumrah bersama para sahabat, bersama Abu Bakar, bersama Umar dan sahabat yang lain. Sebelum Fathul Makkah, sebelum Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Berjalanlah Rasulullah dan para sahabatnya membawa hewan-hewan mereka untuk mereka sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah masuk di kota Mekah. Tatkala mereka dekat dengan kota Mekah di Hudaybiyah, maka orang-orang kafir Quraisy menghadang Rasulullah dan para sahabatnya dan memerintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk kembali kota Madinah. Tidak boleh masuk kota Mekah. Ini penghinaan kepada para sahabat. Dan para sahabat sangat marah tatkala itu. Mereka merasa terhina tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah yang sangat mereka rindukan untuk bisa beribadah, untuk sujud, untuk bisa tawaf di Ka'bah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Sampai tatkala Rasulullah SAW terhalangi dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengalah dan untuk memotong sembilan mereka dan untuk mencukur rambut mereka. Artinya umrah mereka gagal, mereka harus bertahallul dan gagal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Kalau kalian terhalangi tatkala umrah atau haji, terhalangi tidak bisa melanjutkan ibadah haji atau ibadah umrah, maka potonglah 99 kalian untuk bisa bertahallul. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul, untuk mundur dan tidak masuk ke dalam kota Mekah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu termasuk para sahabat yang sangat marah, jengkel dengan orang-orang kafir Quraisy yang angkuh dan sombong melarang mereka untuk bisa masuk ke dalam kota Mekah. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil." Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan, orang-orang kafir Quraisy? Kata Rasulullah, "Na'am." Kata Umar lagi, "Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar?" Bukankah Rasulullah kalau kita berperang, kemudian kita meninggal, kita masuk surga, sementara kalau mereka meninggal, mereka masuk neraka jahanam? Kata Rasulullah, "Na'am wahai Umar." Benar wahai Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Falima nu'tid daniyata fi dinina?" Kalau begitu kenapa kita mengalah? Kenapa kita merendah dalam agama kita? Kita lawan mereka, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar merasa terhina, merasa rendah di hadapan orang-orang kafir Quraisy kalau harus mundur. Tapi Rasulullah SAW tetap memerintahkan mereka untuk mundur. Ya. Ini semua menunjukkan keangkuhan dan kesombongan orang-orang kafir Quraisy. Namun tatkala Rasulullah SAW mampu untuk kembali menaklukkan kota Mekah, menaklukkan kota yang telah mengusir orang-orang penduduk kota tersebut yang sombong dan congkak telah mengusir dia dari kota Mekah selama 10 tahun. Rasulullah SAW masuk menguasai kota Mekah dengan penuh kerendahan, dengan penuh tawadhu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, Rasulullah SAW pun naik unta beliau dalam keadaan menundukkan kepala beliau, dalam keadaan tawadhu, tahu bahwasanya kemenangan hanyalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan bahwasanya kemenangan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan nasrullah, pertolongan Allah. Bukan karena kehebatan para sahabat, bukan karena jumlah yang banyak. Makanya Rasulullah SAW kemudian masuk dalam kota Mekah penuh dengan kerendahan, menundukkan pandangan beliau, menundukkan kepala beliau, bukan dengan kesombongan dan keangkuhan.
menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy, saya yang kalian telah usir 10 tahun yang lalu, saya sekarang kembali merebut kembali tanah kelahiranku. Rasulullah tidak sombong seperti itu. Bahkan masuk dengan penuh rendah diri. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sampai-sampai dagu beliau hampir-hampir mengenai pelana beliau karena saking beliau merendahkan wajah beliau, kepala beliau tatkala masuk di kota Mekah, mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya segala pertolongan dan kemenangan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda tatkala perang Hunain, karena setelah Fatu Makkah terjadi peristiwa perang Hunain. Tatkala orang-orang dari kabilah Hawazin, orang-orang Arab ingin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengetahui kabar akan hal ini, maka beliau pun mengutus mata-mata beliau untuk mengecek dan dikabarkan bahwasanya mereka telah berkumpul, orang-orang dari kabilah Hawazin berkumpul untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka keluarlah pasukan Nabi SAW, 10.000 orang dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, beserta 2.000 orang dari penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam. 12.000 orang ingin menyerang kabilah Hawazin, orang-orang Arab yang tatkala itu orang-orang kafir, yang jumlah mereka tatkala itu cuma 4.000. Bayangkan kaum muslimin 12.000 melawan 4.000. Kalau kaum muslimin para sahabat yang 300 bisa mengalahkan 1.000 orang tatkala perang Badar, 300 bisa mengalahkan 1.000 orang, bagaimana dengan 12.000? Bagaimana tidak mengalahkan cuma 4.000? Kalau jumlah kaum muslimin sedikit saja bisa mengalahkan jumlah yang banyak, bagaimana tatkala jumlah kaum muslimin lebih banyak, 12.000? Maka berangkatlah Nabi dan para sahabatnya untuk menyerang ya orang-orang Arab tatkala itu dari kabilah Hawazin. Maka terlontarlah dari salah seorang sahabat yang ikut perang yang berkata, lan nuglabal yaum an qillah, kita tidak akan kalah pada hari ini karena jumlah yang sedikit. Jumlah kita banyak, kita tidak akan kalah. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu membuat berat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar lontaran ungkapan seperti itu, kita tidak akan kalah karena jumlah kita yang banyak. Allah beri pelajaran kepada mereka. Akhirnya tatkala mulai peperangan, mereka dikagetkan dengan serangan mendadak, maka mereka pun kocar-kacir para sahabat. Ya. Ini yang Allah katakan, ya, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma hunainin id ajabatkum kathratukum. Allah ingatkan kepada para sahabat, kepada kaum mukminin tatkala itu, sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Allah ingatkan bahwasanya peperangan-peperangan yang telah lalu semuanya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. An-nasru min indillah. Pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlah kalian wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin. Bukan karena persiapan kalian, kekuatan perang kalian, bukan, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan tatkala perang Badar, laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ya. Allah telah menolong kalian tatkala perang Badar padahal kalian sedikit, hina sedikit tatkala itu. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah agar kalian bersyukur. Makanya Allah ingatkan, kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Namun kata Allah tatkala perang Hunain, idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, tatkala kalian bangga, ujub, ya, ujub dengan jumlah kalian yang banyak, 12.000 melawan 4.000. Falam tughni ankum syai'an, maka jumlah yang banyak tersebut tidak bisa memberi manfaat sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, maka bumi yang tadinya luas terasa sempit oleh kalian karena kalian akan kalah dan lari terbirit-birit, pontang-panting diserang oleh orang-orang kafir tatkala itu. Tsumma wallaitum mudbirin, kalian pun lari terpontang-panting. Tatkala itu Rasulullah SAW pun sampai mundur. Kemudian Rasulullah SAW ya dilindungi oleh sebagian sahabat, sebagian kecil sahabat dari jumlah yang begitu banyak. Ada di antaranya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada Utsman, ada Ali yang kemudian melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma anzala sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha." Maka tatkala kaum muslimin sadar bahwasanya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlah mereka yang banyak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu pun maju. Beliau maju sendirian, naik begol beliau ala baglatihi, maka beliau pun naik di atas begol beliau, kendaraan beliau, tunggangan beliau. Kemudian beliau berkata, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi yang tidak pernah berdusta. Dan aku adalah cucu dari Abdul Muttalib. Maka Nabi pun menyerang dengan penuh semangat dan diikuti oleh para sahabat. Akhirnya kaum muslimin pun menang tatkala itu. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini pelajaran berharga yang Allah berikan kepada para sahabat.
untuk menyadarkan sebagian sahabat yang mereka tertimpa penyakit ujub menyangka bahwasanya kemenangan karena jumlah mereka yang banyak. Padahal Nabi dan para sahabatnya tidak pernah menang dalam satu perang pun karena jumlah mereka yang banyak. Seluruh peperangan mereka menangkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlah dan persiapan yang lebih banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak karena izin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, penyakit ujub merupakan penyakit yang berbahaya yang hendaknya kita menjauhkan diri kita dari penyakit yang berbahaya ini. Dan penyakit ujub bukanlah sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rindu akan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada kaum mukminin yang jauh dari penyakit ujub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad." Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan dunia? Setelah Allah menyebutkan kenikmatan dunia, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa' wal banin wal qanatir wal muqantarah. Allah menyebutkan dunia telah dihiasi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, kemewahan dunia berupa wanita, berupa anak-anak, berupa harta yang berlimpah, berupa emas dan perak, berupa kuda-kuda pilihan. Ini semua kenikmatan dunia. Maka kata Allah, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut? Apa itu? Kata Allah, bagi orang-orang yang bertakwa, maka Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah siapkan bagi mereka azwajum mutahharah. Allah siapkan bagi mereka bidadari-bidadari, istri-istri yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bidadari-bidadari, wanita-wanita yang sangat cantik jelita, yang suci, yang tidak ada kotorannya, ya. Tidak ada haid, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada ingusnya, tidak ada upilnya. Ini bidadari yang sangat cantik jelita yang Allah siapkan bagi kaum mukminin. Tidak ada bau keteknya, tidak ada, semua bidadari yang sangat cantik jelita. Ya Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka ini yang dijanjikan surga dan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mereka berkata, ya Allah, kami telah beriman kepada Engkau ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah diri kami dari masuk dalam neraka jahanam. Lihat, mereka adalah orang-orang yang tidak ujub dan mengakui dosa-dosa mereka, sehingga mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat orang yang dijanjikan surga, jauh dari penyakit ujub. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang mereka sabar dalam kehidupan dunia ini. Ini sifat-sifat orang-orang yang beramal saleh. Sabar tatkala melaksanakan ketaatan, sabar untuk bangun di subuh hari melawan ngantuk, berjalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, sabar untuk puasa, sabar untuk salat malam, sabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga sabar sehingga tidak terjerumus, menyabarkan diri mereka agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Sabar untuk menundukkan mata mereka dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sementara syahwat dan fitnah di hadapan mereka, mereka bersabar menahan diri mereka. Kemudian mereka juga bersabar tatkala terkena musibah. Tatkala mereka ditimpa dengan ujian, mereka bersabar. Mereka yakin bahwasanya seluruhnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi mereka. Ini sifat-sifat mereka. Kata Allah, as-sabirina was-sadiqin, dan mereka adalah orang-orang yang tulus, yang jujur, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qanitin, yang mereka adalah orang-orang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Kata ahli tafsir, lihatlah bagaimana orang-orang dijanjikan surga oleh Allah ini. Di siang hari mereka beramal soleh, di siang hari mereka bersabar, di siang hari mereka berinfak. Wal munfiqin, mereka berinfak.
baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Mereka melakukan amal ibadah di siang hari, dan tatkala di malam hari mereka salat malam. Siang dan malam diisi dengan ibadah. Namun tatkala di akhir malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu sahur, tidak bangga dengan amal soleh yang mereka kerjakan, tidak bangga dengan amal ibadah yang mereka kerjakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka jauh, ya, mereka tidak tidur tatkala di malam hari. Tatajaffadu junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Karena mereka yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka beribadah, salat, berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Tatkala mereka di waktu sahur mereka beristighfar. Malam mereka isi dengan salat malam. Di penghujung malam, di akhir malam setelah salat begitu lama, mereka justru beristighfar, mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Mereka tidak ujub dengan amal ibadah, dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Inilah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin, sebagian kita yang sudah sedikit amalannya malah ujub, ya. Sudah sedikit amalannya malah ujub. Mending kalau banyak amalan terus ujub, ya. Sudah tidak ada amalannya malah ujub. Apa yang mau diujubkan? Bangga dengan dirinya, merasa dirinya sudah paling saleh, merasa ilmunya paling hebat. Karena kita lihat bagaimana para sahabat dahulu, mereka tidak pernah merasa diri mereka hebat. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah, Umar masuk surga. Namun tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Hudzaifah bin al-Yaman, sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang diberikan rahasia-rahasia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama nama-nama orang-orang munafik. Tatkala ada orang yang meninggal di zaman Umar, kemudian ternyata tidak disolati oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, maka Umar curiga, jangan-jangan orang ini adalah orang munafik. Kenapa Hudzaifah tidak mensolati jenazah orang ini? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mendatangi Hudzaifah dan berkata, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman sammahu minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku termasuk deretan orang-orang munafik? Umar khawatir dia termasuk orang-orang munafik. Ini benar-benar pertanyaan yang keluar dari lubuk hati beliau yang sangat dalam. Khawatir beliau termasuk orang munafik. Tidak bangga dengan amalan yang beliau lakukan, tidak bangga dengan jasa yang beliau lakukan, di mana terjadi peluasan daerah kaum muslimin, banyak futuhat Islamiyah, perluasan kawasan daerah kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak bangga dengan amalan beliau. Beliau tidak bangga dengan amalan beliau. Inilah bagaimana para sahabat dahulu. Bahkan dia menyangka bahwasanya dia termasuk orang-orang munafik, sehingga dia bertanya kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang munafik? Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah, ya, imam dari orang-orang yang bertakwa, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa yang jauh dari penyakit ujub. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat, setelah salat maka beliau pun beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita tahu bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, khusyuknya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, ya. Tenangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat. Tubuh beliau khusyuk, apalagi hati beliau khusyuk. Namun setelah salat beliau kemudian mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bahwasanya salat yang beliau lakukan meskipun khusyuknya sempurna, tidak sebanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tidak ujub dengan amal ibadah beliau, tidak ujub dengan salat beliau. Kalau kita wajar kita bilang astagfirullah, 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 karena memang salat kita penuh dengan kekurangan, jauh dari kekhusyuan. Bagaimana mau khusyuk sementara kita tatkala salat ketemu barang hilang tatkala salat, ya. Kemudian ide-ide muncul tatkala salat, ya. Kapan? Tatkala salat baru ketemu barang hilang. Perencanaan kita pikirkan tatkala salat. Kemudian tatkala salat gerak-gerak, garuk sana, garuk sini, ya. Lirik sana, lirik sini. Ya wajar jika kita setelah salat kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Harus kita serius tatkala bilang astagfirullah, karena salat kita yang seperti itu modelnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun berdakwah
tidak bangga dengan dakwah beliau, tidak bangga dengan keberhasilan dakwah yang beliau hasilkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam. Maka hendaknya kau bertasbih kepada Allah dan beristighfarlah engkau kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ya. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Kapan turun ayat ini? Kapan turun surat ini? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berdakwah selama 23 tahun. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tatkala mendengar surat ini turun, maka beliau pun bersedih. Kenapa? Beliau tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Kenapa? Tugas Nabi sudah selesai. Apalagi yang harus dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara telah datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sudah masuk Islam berbondong-bondong. Tugas Nabi sudah selesai. Maka beliau pun bersedih. Tugas Nabi yang Nabi melakukan dakwah selama 23 tahun dengan penuh kesulitan, dengan penuh kepayahan. Luar biasa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Beliau harus diusir dari kampung beliau. Beliau harus dimusuhi oleh karib kerabat beliau. Beliau dilempari dengan batu hingga berdarah. Beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat buruk, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai dukun, dikatakan sebagai penyair gila, dikatakan sebagai sabi, orang yang telah keluar dari adat nenek moyangnya. Luar biasa tuduhan-tuduhan yang gelar-gelar dan lakop-lakop yang ditempelkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seperti pernah saya sampaikan dalam sirah nabawiyah, ya. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang bernama Dhimat, kalau tidak salah dalam Sahih Muslim, datang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhimat ini kasihan sama Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad disebut sebagai orang gila. Maka dia pun mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengobati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW dianggap gila oleh dia. Karena begitu besar tersebar berita bahwasanya Rasulullah SAW gila. Ya. Ada yang mengatakan Rasulullah penyihir. Sampai kalau ada seorang datang ke kota Mekah, katanya, hati-hati jangan sampai kau dengar sedikit pun perkataan Muhammad. Kau bisa tersihir. Sampai ada sebagian sahabat yang akhirnya apa? Menutup telinganya dengan apa? Kapas agar tidak mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya dia pun sayup-sayup mendengar lantunan bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia dengar, ini bukan perkataan orang gila. Maka dia pun bukan perkataan penyihir, maka dia pun masuk Islam. Demikian sahabat Dhimat. Tatkala mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila, maka dia pun mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengobati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya, antum bayangkan ada ustadz dicari oleh orang, kenapa ustadznya dianggap gila dan mau diobati? Ini perkara yang sangat menghinakan. Ya. Ustadz, afwan ustadz, saya dengar antum gila, ya. Saya ingin mengobati antum. Saya punya obat banyak, ada herbal, ada ini pil, bisa dicoba satu-satu ustaz. Saya ini berhasil, sering saya mengobati banyak orang gila dan mereka sembuh. Mungkin antum bisa sembuh kalau saya obati. Bisa hilang gila antum, ya. Ini tentunya penghinaan kepada Nabi. Sampai seperti itu, ya, Nabi dituduh dengan tuduhan yang buruk. Tatkala Dhimat menawarkan pengobatan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Nabi? Nabi hanya mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami dan buruknya amalan-amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Maka Dhimat tatkala mendengar sabda Nabi ini, maka dia pun kaget. Tidak mungkin orang gila bisa ngomong seindah ini. Maka dia pun ait alaihi kalamak, ulangi perkataanmu wahai Rasulullah, ulangi. Rasulullah ulang lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sungguhnya ya, pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami berlindung, kami memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan amalan-amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Dimat berkata lagi, ait alayya kalamak, ulangi lagi perkataanmu. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengulangi perkataannya, maka Dimat pun masuk Islam. Yang ini ana sampaikan bahwasanya bagaimana perjuangan yang dihadiri oleh Nabi SAW. Dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan orang sinting, dikatakan dimusuhi oleh pamannya. Rasulullah SAW dahulu berjalan di Mina tatkala musim haji, beliau pergi ke Mina. Karena tatkala musim haji maka datang banyak kabilah-kabilah datang untuk melaksanakan ibadah haji. Ada dari Yaman, ada dari Taif, dari mana-mana ya. Mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Nabi SAW ingin berdakwah. Maka Nabi SAW pun berkata, "Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama Rabbi." Apakah ada orang yang mau ngantar saya untuk berdakwah di kaumnya? Sungguhnya orang-orang kafir Quraisy telah melarang saya untuk berdakwah. Lihat Rasulullah SAW karena ingin berdakwah, sampai beliau merendahkan diri beliau, sampai beliau menawarkan, siapa yang mau ngajak saya berdakwah? Ayo, siapa yang mengajak saya untuk berdakwah? Rasulullah ingin berdakwah. Karena orang-orang Quraisy melarang saya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berdakwah. Siapa yang bawa saya untuk berdakwah? Rasulullah merendahkan dirinya untuk bisa berdakwah. Akhirnya Rasulullah SAW pun pergi ke kabilah satu, kemudian kabilah yang lain dan kabilah berikutnya. Akan tapi Rasulullah SAW diikuti oleh paman beliau Abu Lahab. Setiap Nabi SAW berdakwah, setelah selesai berdakwah, Nabi pergi, maka pamannya pun mengingatkan, hati-hati kalian, jangan ikuti orang gila ini, jangan ikuti sobi ini, orang yang telah keluar dari adat nenek moyangnya. Ini merupakan perkara yang berat. Nabi dimusuhi oleh pamannya sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat? Bagaimana pendapat kabilah-kabilah tatkala itu? Ini ada anak muda berdakwah, ternyata yang musuhi pamannya sendiri. Kalau orang lain masih mending, pamannya sendiri yang memusuhi. Ini berat bagi Nabi SAW. Nabi pergi ke kabilah lain berdakwah lagi di Mina, datang lagi Abu Lahab. Tidak putus asa Abu Lahab ini. Mengikuti terus Nabi SAW. Setiap Nabi berdakwah maka dia pun menghancurkan dakwah Nabi dengan berkata, jangan ikuti orang gila ini. Jangan ya, subhanallah. Nabi SAW harus terusir ke kota ya, Madinah. Mulai dakwah lagi dari nol di Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun berhasil setelah 23 tahun lamanya berhasil mendakwakan Islam dan orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Namun apakah Nabi SAW ujub, bangga dengan dakwah yang telah beliau lakukan? Selama 23 tahun yang beliau lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdarah karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau bernapas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tidak ujub dengan hasil dakwah beliau. Tidak sebagaimana sebagian orang yang bangga dengan dakwahnya, ujub dengan dakwahnya, mengatakan kalau bukan karena saya maka tidak akan berkembang dakwah, kalau bukan karena saya tidak akan begini, tidak akan begitu. Ini orang-orang yang ujub, yang kita khawatir amalan dia selama bertahun-tahun akan gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW setelah 23 tahun berdakwah diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wahai Muhammad, beristighfarlah engkau, innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Sehingga Rasulullah SAW setelah itu pun banyak beristighfar dalam rukuk dan sujud beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Rasulullah berdoa demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir. Beliau beristighfar tatkala rukuk dan beliau beristighfar tatkala sujud. Tidak bangga dengan dakwah yang beliau lakukan. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, hendaknya ya, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada penyakit ujub, penyakit yang seperti saya katakan tadi hanya menimpa orang-orang yang soleh. Maka sungguh benarlah perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah, la a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Saya tidak tahu ada selebih yang berbahaya yang menimpa orang-orang yang salat yang lebih berbahaya daripada ujub. Ujub ini penyakit berbahaya yang menimpa orang-orang yang salat, menimpa orang-orang yang saleh, menimpa orang-orang ya ahli ilmu, menimpa juru dakwah. Ini penyakit ujub. Adapun pezina, pemabok ya, semua tidak terkena penyakit ujub. Yang terkena penyakit ujub dan riya adalah orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menyebutkan beberapa contoh ujub ya. Karena ujub selain berkaitan dengan amal soleh, ujub juga berkaitan dengan hal-hal yang lain, bahkan terkadang berkaitan dengan perkara dunia. Seperti ujub berkaitan dengan
seorang ujub dengan zat dia atau dengan paras dia atau dengan bentuk tubuh dia. Ini merupakan ujub yang menimpa iblis. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Maka kata iblis, "Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis bangga dengan ciptaan dia, penciptaan dia yang terbuat dari api. Ujub dia. Hingga mengantarkan dia pada kesombongan dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang ujub terhadap paras dia, ujub terhadap ketampanannya, ujub terhadap kecantikannya. Terkadang dia lupa bahwasanya kecantikan tersebut semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya andil dalam menjadikan wajahnya cantik. Dia tidak punya andil dalam membuat wajahnya menjadi tampan. Yang buat dia cantik dan tampan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ujub dengan kecantikannya, bangga dengan kecantikannya, bangga dengan ketampanannya, dia ujub dengan sesuatu yang bukan jasa dia. Oleh karenanya orang tertimpa dengan penyakit ujub yang berkaitan dengan parasnya dan ketampanannya, hendaknya dia ingat bahwasanya kecantikannya dan ketampanannya itu akan hilang suatu saat. Bisa jadi dalam satu detik Allah hilangkan kecantikan tersebut dengan kecelakaan, dengan kebakaran dan yang lainnya. Kalaupun Allah biarkan, Allah jaga kecantikannya, suatu saat akan sirna. Dia akan menjadi tua, wajahnya akan jadi peot, ya. Wajahnya akan jadi mengkerut, dan ujung-ujungnya dia akan dikuburkan dalam kuburan, dan tubuhnya, ketampanannya akan dimakan oleh ulat-ulat yang terdapat dalam tanah. Kalau gitu buat apa dia ujub? Sementara ketampanan, kecantikannya, keelokannya milik Allah semata, bukan milik dia. Demikian juga ujub terkadang berkaitan dengan kekuatan, kemampuan tubuh, kekuatan, tenaga, ya. Dan inilah ujub yang menimpa kaum 'Ad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah." Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong, congkak di atas muka bumi tanpa kebenaran. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kita? Siapa yang lebih kuat daripada kami? Ya, karena mereka memiliki tubuh yang tinggi dan kuat kaum 'Ad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Kalau mereka saja kuat, bagaimana yang menciptakan mereka? Namun mereka tatkala merasa diri mereka hebat, merasa diri mereka kuat, mereka lupa bahwasanya mereka tidak punya andil dalam membuat kekuatan tersebut. Yang menjadikan mereka kuat semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengantarkan mereka kepada kesombongan, akhirnya Allah mengazab mereka. Inilah kaum 'Ad. Terkadang ujub berkaitan dengan ilmu. Ada orang yang bangga dengan ilmunya, ujub dengan ilmunya. Ujub dengan ilmunya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih pintar daripada yang lainnya. Dia lupa bahwasanya ilmu yang dia miliki, tatkala diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menghafal Quran, tatkala diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menghafal hadis-hadis dan bisa mempelajari tafsir dan hadis-hadis dan ilmu-ilmu yang lain, dia lupa bahwasanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang lebih IQ-nya lebih tinggi daripada dia, namun tidak bisa seperti dia. Dia menyangka bahwasanya ilmu yang dia miliki, ya, ilmu agama yang dia miliki semata-mata karena keberhasilan dia, karena kemampuan dia. Dia lupa semuanya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang seperti ini untuk bisa menghilangkan penyakit ujubnya, ya, dia harus ingat bahwasanya kepintaran tersebut dari Allah. Sewaktu-waktu Allah bisa membuat dia linglung, sewaktu-waktu Allah bisa membuat dia celaka sehingga kepalanya terbentur jadi orang bodoh. Bisa jadi Allah cabut kepintarannya dalam sekejap. Namun demikianlah banyak orang-orang yang pintar yang ujub. Orang bodoh ngapain ujub? Yang pintar orang ujub. Yang ini sering kita dapati orang tukang ngeyel. Orang ujub ini biasanya ngeyel, ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ujub afatul albab. Ujub itu penyakitnya orang-orang pintar. Kata Ali bin Abi Thalib, ujub itu penyakitnya orang pintar. Dia merasa dia pintar, sehingga tatkala dia pintar, ya, di antara ciri-cirinya ngeyel kalau dikasih tahu. Tidak menghargai pendapat orang lain, memandang pendapat orang lain meremehkan. Karena dia merasa dia yang paling wow, ilmu dia yang paling pintar, hasil penelitian dia yang lebih hebat, ceramah dia yang paling lebih mantap, yang lain wah itu kurang, tidak bagus. Ceramahnya cuma isinya tidak ilmiah.
hanya pintar ngomong saja tidak ilmiah. Kadang-kadang digitukan orang yang lain. Dia merasa dirinya hebat. Kalau dikasih tahu ngeyel, sudah salah tetap aja ngeyel. Kenapa? Tidak mau kalah tatkala berdialog. Merasa dirinya paling hebat. Anzah walau tarat ya. Ada istilah dalam pepatah Arab namanya anzah walau tarat ya. Ini pepatah bagi orang yang ngeyel ya. Jadi katanya ada dua orang berdebat melihat seekor hewan. Yang satu mengatakan itu adalah burung, satu mengatakan itu adalah kambing. Itu burung, itu kambing. Ini burung ini ciri-cirinya begini. Enggak, itu kambing. Ngeyel ya. Yang bilang kambing juga ngeyel ya. Ayo kita didekati, diusir, ternyata terbang. Kata yang bilang burung, itu kan saya bilang itu burung. Enggak, anzah walau tarat, itu kambing meskipun terbang ya. Jadi apa namanya? Ngeyel dengan pendapat dia. Ya ini kadang orang yang ujub seperti itu. Dan saya kadang berhadapan orang seperti ini. Dan yang orang seperti ini orang yang pintar, bukan orang bodoh. Kalau bodoh tidak pernah ngeyel, udah tahu kamu goblok, udah ngerti goblok sudah ngalah dia. Tapi yang pintar dia ngeyel ya. Enggak begitu, muter kanan, muter kiri, muter kanan, muter kiri. Tidak mau kalah tatkala berdebat. Kenapa? Dia ujub dengan pemikiran dia, ujub dengan akalnya. Biasanya orang-orang seperti ini meskipun dia pintar, ya, namun pada hakikatnya dia bodoh. Biasanya orang-orang yang ujub seperti ini jagoan-jagoan kampung ya, yang dia paling pintar di kampungnya, belum pernah melihat dunia. Sebenarnya dia bodoh, cuma dia tidak ngerti kalau dia bodoh. Dia merasa dirinya hebat. Tatkala di kampung dia yang paling pintar, dia yang juara satu terus dari SD sampai SMA di kampungnya, tapi tidak tahu kalau keluar negeri, tidak tahu kalau kemana-mana, sehingga dia merasa dirinya hebat. Merasa dirinya hebat ya. Kalau seandainya dia keluar negeri, dia tahu banyak orang lebih pintar daripada dia. Ibarat pendekar baru turun gunung, oh ternyata banyak pendekar juga selain saya, bukan saya aja pendekar ya. Namun karena tidak pernah keluar negeri, tidak pernah melihat orang lebih pintar, merasa dirinya paling hebat. Kalau baca buku merasa dirinya punya tulisan, oh saya berhasil. Ternyata tulisnya tidak ada nilainya. Menurut orang-orang yang cerdas. Seperti katak dalam tempurung, tidak pernah melihat dunia. Seandainya dia pergi misalnya ke negara-negara Arab, melihat bagaimana orang-orang begitu cerdasnya, bagaimana orang-orang dengan mudah menghafal Quran, bagaimana orang-orang daya nalarnya yang sangat tinggi, maka dia tahu dia sangatlah bodoh. Namun karena tidak tahu, ini yang paling menderita, yang paling parah seperti ini. Dia bodoh namun ujub dengan kecerdasannya. Dia bodoh, tidak tahu kalau dia itu bodoh, merasa dirinya pintar, kemudian ujub lagi dengan kepintarannya padahal dia bodoh. Subhanallah, saya kalau ingat di Madinah melihat teman-teman yang begitu pintarnya, kita tahu diri kita ini bodoh. Kita ini cuma pas-pasan, jagoan kampung saja. Jagoan kampung, mereka subhanallah luar biasa pintar-pintarnya. Saya punya teman subhanallah, meskipun begitu cerdas dan pintar, namun tawadhu ya. Rendah diri. Saya punya teman subhanallah ya. Saya punya teman ada orang Libya. Dia punya mobil, dia alhamdulillah diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dulu saya tatkala belum punya mobil, kalau butuh sesuatu saya telepon dia. Selalu dia datang membantu saya untuk urusan apa saja. Suatu saat dia bilang, "Firanda, kalau kamu mau pulang kampung, mau pulang ke Indonesia, kalau mau belanja apa-apa kasih tahu saya akan antar kamu. Mau belanja apa-apa, saya antar kamu dengan mobil saya." Saya bilang, "Insyaallah ya." Ternyata benar, waktu saya mau pulang kampung, mau pulang ke Indonesia, maksudnya kampung di Indonesia, saya pun telepon dia, "Tolong saya mau diantar, mau beli hadiah ya, terutama buat istri ya, sebagai tanda cinta buat istri." Habis istri-istri kita ini kalau tidak ada buktinya, mereka menyangka kita tidak cinta kepada mereka ya. Akhirnya saya pun harus membeli hadiah buat istri saya. Dia mengatakan, "Aduh Firanda, afwan, saya tidak bisa nganterin kamu, tapi saya akan kirim teman saya nganterin kamu." Siapa yang dikirim? Yang dikirim seorang hafidz Quran, juara hafal Quran, dapat mobil tatkala lomba hafal Quran ya. Orang pintar banget, kemudian hafal Quran, bukan hafal Quran, juara baca Quran, tidak seperti kita baca salah-salah. Dia itu hafal Quran, juara lagi hafal Quran. Mau jadi supir saya ya. Mau jadi supir saya, ya Firanda ya, diantarin subhanallah. Ada orang seperti ini. Kita baru punya ilmu sedikit saja apa? Maunya kita yang jadi bos ya. Ini subhanallah, ini hafal Quran. Masa mau ngantar orang tidak hafal Quran? Ya, tidak hafal Quran sudah hafalnya sedikit ya. Ya, kita berhafal teman-teman, masya Allah 36 juz malah dihafal ya. Juz apel, juz sirsat, juz macam-macam dihafal ya. Subhanallah, dia ini ya luar biasa. Orang ini sudah hafalnya sedikit, ya Firanda maksudnya sudah hafalnya sedikit. Salah-salah hafalannya, masa saya ngantar, saya kan juara baca Quran, namun tidak. Dengan tawadhu'nya dia pun
Ini kita kalau lihat orang seperti itu bagaimana kita tidak, bagaimana mau ujub ya? Malu mau ujub, tidak pada tempatnya mau ujub. Kita kayak gini modelnya mau ujub sama siapa? Malu. Namun seperti saya katakan, kalau orang itu cuma jagoan kampung, tidak pernah keluar, tidak sadar bahwasanya dia itu apa? Dia bodoh, lupa bahwasanya itu. Namun dia merasa dirinya pintar, merasa dia telah berdakwah dengan hebat, merasa telah dia ceramah dengan hebat, merasa bahwasanya ilmunya mentakhrij hadis dengan hebat, membuat masalah-masalah fikih menyampaikan dengan hebat, padahal dia pada hakikatnya kalau kita lihat tulisannya, dia ternyata tidak seberapa ilmunya. Cuma dia tidak sadar. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ini di antara beberapa ujub. Di antara juga para ulama menyebutkan ya, seperti Al-Ghazali menyebutkan rahimahullah, di antara bentuk ujub adalah ujub terhadap nasab. Ujub terhadap nasab, bangga dengan nasabnya, merasa dirinya tatkala dari nasab orang-orang yang mulia, merasa dirinya juga mulia seperti nenek moyang mereka, membanggakan nasab mereka ya. Mungkin mengatakan saya adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti saya begini dan seterusnya ya. Ini adalah tipu daya syaitan ya. Ya, Allah tidak melihat nasab, yang Allah lihatlah ketakwaan. Kita menghargai orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi, akan tapi yang lebih utama menjadi standar, lebih utama dan menjadi indikasi yang lebih utama adalah ketakwaan. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Kalaulah mereka ini melihat bagaimana nenek moyang mereka yang penuh tawadhu, bagaimana mereka melihat nenek moyang mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh dari penyakit ujub, yang jauh dari kesombongan, maka mereka akan sadar bahwasanya kesombongan yang mereka banggakan, nasab yang mereka banggakan ya, tidak bernilai jika tidak disertai dengan ketakwaan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah dariku harta yang kau kehendaki, aku akan berikan ya. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. Selamatkanlah dirimu sendiri. Angkithu anfusakum, selamatkanlah diri kalian sendiri. Demikianlah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada karib kerabat beliau tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menjauh dari penyakit ujub dan kita berusaha untuk menjaga diri kita dari penyakit ujub agar amalan kita tidak gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengobati penyakit ujub agar kita bisa terjaga dari penyakit ujub? Ya. Pertama ya, untuk bisa melawan penyakit ujub, kita harus mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah, salah seorang ulama besar dari mazhab Malikiyah ya, yang memiliki kitab Al-Furuq ya, ulama besar, orang alim ya. Dia mengatakan, wasirru tahrimil i'jab su'u adabin ma'allah. Rahasia kenapa ujub itu diharamkan, karena tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, buruknya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seorang hamba harusnya tidak merasa amalannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa hebat dengan amalan dia. Dia harus sadar bahwasanya amalan dia itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dia banggakan? Selama dia ternyata dia beramal, itu pun karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau bukan karena karunia Allah dan kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun dari kalian akan suci, akan bertakwa kepada Allah. Selamanya tidak seorang pun dari kalian akan bertakwa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan orang yang Allah kehendaki. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tapi Allah lah yang telah ya, yang membuat kalian cinta kepada keimanan dan menghiasi keimanan tersebut dalam hati-hati kalian. Dan Allah lah yang telah menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, terhadap kemaksiatan, dan terhadap ya, kefasikan. Oleh karenanya tatkala dia bisa bertakwa, itu pun semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian dia lupa bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa amalannya besar. Maka ini bentuk tidak berhadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qarafi. Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bagaimana kita mau membanggakan amalan kita di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Ini orang yang tidak beradab.
Ibarat seorang budak ya, yang kemudian banggakan amalnya di hadapan tuannya sementara semuanya disediakan oleh tuannya. Dia kemudian bangga dengan amalan dia. Ini bentuk tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang bisa ya menghilangkan rasa ujub, seorang harus sadar bahwasanya ya dirinya penuh dengan kekurangan. Dirinya penuh dengan kemaksiatan, dirinya penuh dengan dosa-dosa. Karenanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan, seorang tatkala ditibat penyakit ujub, maka dia periksa dirinya. Periksa aib-aib yang dia miliki, cek aib-aib yang dia miliki. Dia cek baik-baik. Kalau dia dapati aibnya, maka perhatikan aib tersebut. Dia tahu bahwasanya dirinya yang dia kagumi tersebut ternyata banyak kekurangan. Dan kita sering lupa dengan aib-aib kita. Tidakkah kita ingat bagaimana tatkala kita bersendirian dalam kamar, tatkala tidak ada orang yang melihat kita, kita melakukan kemaksiatan. Tidakkah kita ingat bagaimana pandangan mata kita yang sering melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita hal yang dihalalkan oleh Allah. Allah telah memberikan kepada kita istri yang halal bagi kita. Kemudian kita masih melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat bahwasanya hati kita masih penuh dengan kemaksiatan, masih hasad, masih dengki, suudzon dan yang lainnya. Bukan hanya suudzon kepada manusia, bahkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat dosa-dosa kita yang dilakukan oleh lisan kita? Ghibah, namimah dan yang lainnya terlalu banyak ya. Menjelek-jelekan orang lain, merendahkan orang lain, semua bentuk-bentuk dosa yang diucapkan oleh lisan kita. Oleh karena kata Ibnu Hazm rahimahullah, cek aib-aib kamu. Oleh karena salah seorang ulama mengatakan, seandainya ya, dosa-dosa itu ada baunya, ma jalasa ilayya ahad. Lau kana lidzunub rihun ma jalasa ilayya ahad. Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak seorang pun akan mau duduk dengan saya. Seandainya melihat aurat perempuan itu baunya terong busuk ya. Kemudian ghibah baunya kambing, bangkainya kambing. Oh, terlalu banyak bau busuk yang keluar dari tubuh kita. Tidak ada seorang pun akan duduk. Namun maksiat tidak ada baunya. Tidak ada bau busuknya, tidak ketahuan, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnu Hazm mengatakan, kalau seorang tertimpa ujub, cek aib-aibnya. Cek, periksa dengan detail, dengan teliti. Yakin bahwasanya kita punya aib. Kalau Anda tidak mendapatkan aib dalam diri Anda, ketahuilah Anda adalah orang yang paling bodoh, kata Ibnu Hazm. Ya, orang yang paling bodoh dan orang yang paling banyak aibnya itu Anda. Kenapa? Anda tidak bisa melihat keburukan diri Anda. Ini kebodohan. Berarti tidak punya ilmu untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Lupa dengan keburukan-keburukannya, lupa dengan aib. Berarti Anda orang bodoh. Dan orang yang seperti Anda yang merasa diri sudah sempurna, tidak punya aib, itulah orang yang paling banyak aibnya. Oleh karenanya, ini diantara hal yang bisa apa? Menghilangkan ujub dari diri kita. Di antara hal yang bisa menghilangkan ujub dari diri kita. Kenapa kita bangga dengan amalan kita? Apa sebab kita bangga dengan amalan kita sementara kita tidak tahu amalan kita diterima oleh Allah atau tidak? Sementara kita tidak tahu amalan yang kita lakukan ikhlas atau tidak. Kita selama ini ya, berdakwah ikhlas atau tidak tahu. Ataukah hanya mengharapkan banyak pengikut, atau hanya mengharapkan ingin dipuji, ingin disanjung. Tatkala kita belajar ke salat berjamaah, apa kita ikhlas selama ini? Tidak ada yang bisa jamin. Oleh karenanya ingat suatu hadis tatkala Nabi SAW pernah bersabda, ya, walladzi nafsi biyadi walladzi nafsi Muhammadin biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguhnya salah seorang dari kalian akan melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan penduduk surga, sampai jarak dia dengan surga hanyalah tinggal sehasta. Kemudian dia didahului oleh takdir, maka dia pun di akhir hayatnya mengamalkan amalan penduduk neraka jahanam, bermaksiat kepada Allah di akhir hayatnya. Maka kemudian meninggal dunia, kemudian masuk dalam neraka jahanam. Kita tidak tahu, kita sekarang beramal saleh, waliyadzubillah, kita tidak ingin mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita ingin kita meninggal dalam husnul khatimah. Oleh karena kita senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tidak pernah kita kagum. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi. Ya Allah, zat yang bolak-balikan hati seorang hambanya,
Tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Tidak ujub dengan amalan kita. Kita tidak yakin dengan keimanan kita. Apa kita bisa mampu berhadapan dengan banyak syahwat, banyak maksiat di hadapan kita? Bisa jadi kita gugur, ya. Jatuh tatkala dihadapkan dengan maksiat. Siapa yang menjamin diri kita bisa selamat? Kalau kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bisa jadi seorang beramal dengan amalan surga, kemudian di akhir hayatnya beramal dengan amalan kemaksiatan, kemudian meninggal dalam keadaan bermaksiat. Tatkala ada seorang yang berjihad di zaman Nabi SAW, luar biasa jihadnya, membunuh orang-orang kafir, maka para sahabat terkagum-kagum dengan orang ini. Mereka menyangka orang ini termasuk penduduk surga. Apa kata Nabi SAW? Bal huwa min ahlin nar. Orang ini termasuk penduduk neraka. Orang ini termasuk penduduk neraka. Maka salah seorang sahabat bertekad untuk mengikuti orang ini. Dicek orang ini, apa yang dilakukan. Diikuti, orang yang ternyata hebat benar. Dalam peperangan dia membunuh banyak orang kafir. Dia sudah terkena tikaman terus dia melawan. Terkena tombak, terkena tikaman terus melawan. Sampai orang kafir semua meninggal dunia. Akhirnya tinggal dia sendiri dengan begitu banyak bekas luka yang membuat dia terasa perih dan sakit. Karena tidak sabar dengan rasa sakit yang dia alami. Setelah begitu hebatnya dia berperang, maka dia pun menegakkan pedangnya. Kemudian dia menindihkan dadanya ke atas pedang tersebut untuk bunuh diri. Karena tidak tahan dengan rasa perih yang dia rasakan. Maka sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Sungguh salah seorang akan beramal dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan penduduk surga menurut pandangan manusia. Ini dia tidak ikhlas ini orang. Ini hukuman bagi orang yang tidak ikhlas. Diberikan su'ul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selama ini dia beramal, namun menurut orang dia ikhlas, namun Allah lebih tahu isi hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima yabdul linnas." Amalan dia saleh menurut pandangan manusia. Namun yang tersembunyi yang ada di balik hatinya, dia tidak ikhlas, dia riya, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin diagung-agungkan, ingin dinomorsatukan, ya. Ingin diangkat-angkat, ingin didengar perkataannya. Wa huwa min ahli nar, padahal dia termasuk dari penduduk neraka. Oleh karenanya ikhwani fillah, Allah wa iyyakum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari penyakit ujub dan juga penyakit riya, dan kita terus berjuang berjihad melawan dua penyakit ini, penyakit riya dan penyakit ujub, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan mencabut nyawa kita. Demikian saja aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.